Jadi ya. Ya kan. Cik. Ini masih ada isinya nggak? Enggak apa-apa. Kosong. Kosong. Kasih kopi lagi sama nyonya. Iya dong. Sik. Ini rokoknya ada kan? Ada. Ada. Gula garam. Udah enggak ada. Oh, ini Hah? sponsor ya? Enggak. Oh, Enggak apa-apa kan? sponsor. Enggak apa-apa kan? Nggak Kan kita beli. Kita beli. Enggak apa-apa. Saya memang nggak bisa klaim merek dari dulu. Bisa sih sebenarnya kalau pas nggak ada. Pasti mereknya ini. Kalau nggak ini ya ini kan satu merek nih. Kalau nggak yang filter itu masuk semua tuh. Kemarin nyobain baru siapa yang kata teman, asik juga tuh rokok udah ngerokok dan masuk. Saya malah buat tembakau. Apa? Buat tembakau Oh, tembakau dari pada. bodong. Jadi kalau pas malam putus Pernah juga sih cobain tembakau, cuman apa ya, karena mungkin kepadatan kali ya. oh jadi susah. Bukan masalah susah, padat bukan susah, kepadatan, tingkat kepadatannya kurang seperti pakai mesin. Oh iya. Udah gitu memang cepet habis kan, kalau ini ada sausnya kan, Iya. cepet habis. Jadi sayang capek ngelinding, Bentar hasilnya habis. cepet habis. Waduh, tapi enak bakunya. Kita udah lama nggak ketemu ya. Dikasih Udah kopi lagi. berapa tahun ya? Tahun 2000. Lama banget padahal acara. 2020. Kemarin acara panggung. Iya, maksudnya cuman kan tidak discuss Oh, yang tidak padat. discuss. Ketemu hanya Iya, kebetulan ada event aja, ada menghadiri event. Padahal teater. perjalanan berteater itu diriku kan belajar banyak dengan Dajo ya. Ah, enggak juga. Nah kalau nggak ada Bumi Kalantara, saya nggak masuk ke dunia kesenian sebenarnya. Itu yang disadari. Yang tidak disadari kita sudah belajar sendiri sejak lahir. Itu teater. Nah, Iya, cuman secara apa namanya itu kan secara ada yang berteater memberikan kesadaran bahwa ini teater lah gitu. teater dalam bentuk kesenian, Iya, iya. dalam sebuah ranah kesenian. Kalau dalam ranah kehidupan semuanya mengandung unsur kesenian, kita tanam atau apa, Iya. berdialog dengan tumbuhan. Tapi kan secara disiplin keilmuan bisa dibilang bukan akademisi, tapi secara komunitas itu kan sebuah keilmuan juga, Sebuah akademi juga. akademi juga kan, walaupun tidak ada ijazahnya. Nah, biasanya. Mungkin kalau ada ijazahnya kampus-kampus lewat kali ya. Lewat. Iya, belajar akhirnya itu komunitas sampai sekarang ya banyak lah, terlebih usia kan udah 10 tahun di atas saya ya. Oh iya. Iyalah, udah jauh udah. Iya, iya. 52 Iya, apa 53? 53. 53, aku 43. Iya, benar 10 tahun. 10 tahun. 77 67 kan. Iya. Itu bukan 65. Aku Kalau tujuh aku 76 lagi. Gigi nggak bisa diwali. 76. Bisa 57 lebih tua ya. 77. Enggak bisa gitu-gitu juga ya, kembar. Nah, bicara antara kembar-kembaran, dulu pernah kita bicara kembar juga ya, 2020. Ya kita apa namanya ya, dalam kebersamaan kita itu banyak yang asik menurut saya gitu ya. Chemistry-nya ketemu sebenarnya ketika mendapatkan momen, pemberian judul ini itu kita 2020 gitu kan. Bukan 0202 2020 rencana tuh, tapi gagal gitu ya kan. 2 Februari 2020 kita apa nih ya gitu kan. Kalau pilih ya 02 2000 gagal juga. Banyak yang sudah ketemu. Kalau bicara Bumi Kalantara ngikut, tadi aku ke dalam nih, Mbak apa ngasih gelas ya, ada Apa? penghargaan ya, 2013 ya, 2013, 2014 ikut pertama 2012 ya, ikut aktif ya, tapi nggak masuk. Yang baru pertama kali masuk itu 2013-14.
Ya Pak, 2012 itu kita ikut, tapi kan belum bernama Bumi Kalantara, belum juga bernama Kalantara, masih PKM kan itu. Enggak lah, Udah Kalantara juga ya? Bumi Kalantara. Udah, kemarin kan itu Tapi kan 12. udah. Oh, maju. Oh iya iya. Udah. Yang dirimu menyaksikan roboh tuh tiang. Itu kalau dalam waduh, artistiknya kacau dicoret. Iya Ini iya. kan tiang roboh. Iya. Tuh kacau itu. Cuman ya itu perjalanan sebuah proses kreatif akhirnya menguatkan pemikiran secara kreatif juga kan. Kalau nggak ada itu roboh, kita nggak akan menjadi PR itu gimana caranya supaya tidak roboh. Roboh ya. Jadi diperlukan roboh dulu supaya tahu bagaimana caranya nggak roboh gitu ya. Nah, 2013 udah tuh ekspansi besar-besaran kan. Iya, dan berdarah-darah itu. Ekspansi besar-besaran menawarkan sebuah bentuk suguhan, sebuah bentuk, sebuah menu yang mungkin Mengagetkan. sudah ada tapi ada lagi gitu. Mungkin sudah ada, tapi tetap aja ada yang berbeda lah, ada yang berbeda, ya kan, ada yang berbeda. Terutama untuk komunitas sekitar kita ya, Jakarta ketika itu, untuk hadir seperti itu kan kita mengawali, kita pioner ya. Pionernya. Itu yang bikin kaget. Jadi bangga lah ya. Oh sangat. Itu Bangga dan bersyukur ya. momentum banget itu. Usia berapa lagi tuh ya? Masih 2013 ya? 2013 47 kan? 44. 44. Wow, masih on fire tuh. On fire lah. 40 sekian tuh on fire kayak saya sekarang gitu ya. Pernah ngalami ini nggak usia segitu? Mengalami Maksudnya? ngedrop. Wah. Lagi di atas, maksudnya bener-bener energinya kan spiritnya luar biasa nih. Kemudian drop. Secara ya stagnan lah ya. Oh, pernah. Justru sebetulnya energi saya itu muncul lagi itu dari LPKM, ya, sampai lahirnya Bumantara. Kalau diceritakan sebelum itu ada 8 tahun lebih saya itu mendem, stuck, dan hanya menjalankan usaha saja gitu kan. Memang tutup pintu kesinian semuanya. Jadi berawalnya dari ketua LPKM ketika itu, ya, ngobrol-ngobrol, kemudian ingin mengangkat sebuah kisah Melayu. Saya bilang saya punya naskah bukan naskah saya, naskah guru saya, kemudian tentang bicara tentang Melayu. Kemudian ya oke boleh, saya minta kirimkan naskahnya. Saya rasa ketika itu saya terima kasih naskah aja, tidak ada ingin ini loh naskahnya, udah itu aja udah. Belum ada tarikan. Kemudian saya pulang ke Sumatera, ternyata saya ditunggu, katanya memang harus loh, kenapa harus saya, ini jangan saya main aja. Akhirnya ya terus kayak kan yang ngomporin. Enggak juga. Iyalah ketika udah Saya masuk ngomporin. sini, ya pokoknya tim itulah gitu deh kan, ada pakai, ada Johan segala macam. Nah sebetulnya itu saya didapuk, arti kata saya tiba-tiba dihadapkan kepada sesuatu, nggak tahu ya, karena kalau bicara di luar dari komunitas nih, mungkin ini saya sudah mendem lama, kemudian tiba-tiba saya hanya memberikan naskah saja, tapi kawan-kawan ini kok memberikan kepercayaan begitu kepada saya untuk menggarapnya gitu. Itu Tantangan ya. tantangan banget. Itu harus digali lagi berarti. Waduh, gagap tahun nih. gagap gagap. Betul gitu. Nah makanya terjadi seperti itu, dan ketika ketika kita yang pertunjukan yang udah 30 menit ya kan, Senandung. nah itu waduh, ternyata masih bisa gitu kan. Emang 30 menit itu lebih 40 menit ya. 1 jaman lah, dari cuma Ya, kurang. tapi kan nggak utuh, kita nggak utuh. Pentingnya main kita naskah itu cuman kita mainkan nggak dulu. 30 menit itu. Nggak lebih ya. Lebih. Nah, itu satu hal yang aduh ternyata saya masih bisa gitu kan. Wah ini diteruskan ini. Nah ketika meneruskannya itu gagasannya kan makin lebar tuh. Padahal kalau secara SDM kita mumpuni, kita sangat mumpuni. Cuman memang dari sisi manajemen kita kan masih merangkak. Inilah yang membuatnya, kalau saja impian yang kita gagas ketika diproses itu yang kita bawa ke FTJ, ya kan, dengan laut segala macamnya itu mungkin itu yang akan menjadi catatan
di Jakarta, bukan Sapatan Merah Jambu. Gitu ya. Yakin saya itu. Apalagi pas era-era itu ya 2012 tuh 2012 ya. 12. 2012 petanya masih belum senakal sekarang kan. Belum. Sekarang udah energinya udah anak-anak muda semua. Iya. Tapi tetap saja menjadi saya ini seperti yang terakhir kita bersama di Cabik, Oh, ya kan? Semakin kesini saya semakin semakin tercabik. bukan. Dengan bentuk yang kita pilih itu, Oh. saya semakin pede, Pak. Semakin pede. Makin Cuman pede malah. Cuman kesempatan belum ya. dibuka lagi kulit-kulitnya semuanya supaya lebih menemukan, ya kita kan menentukan sebuah pijakan generasi lagi, aliran Ya. Nah, karena gini saya lihat generasi hari ini di sini kan sering diskusi juga nih kelompok Faya sama si Ius ya kan. Mereka kan memang mengejarnya bertumbuh. Ya udah saya kalau diminta ngomong saya ngomong gitu loh kan. Belajar dari realis dulu, jangan langsung belajar ke absurd. Itu aja sih. Itu aja pesan saya gitu. sama kayak lukis juga ya. Iyalah. Nggak bisa tiba-tiba itu almarhum rekan saya ini dia tidak tiba-tiba ke sini saja dia berawal dari realis dulu dan waduh luar biasa lah. Ini salah satu karya Sang Suhu juga. Oh iya, almarhum. Kromokronik itu naskah monolognya dia. Monolognya dia ya. Yang ditulis oleh Pak Taufan Chandranegara. Dirimu apa ya? Aku Aksioma. Aksioma sempat roadshow dan kemarin sempat dibawakan oleh salah satu anggota ya. Itu sudah menancapkan sebuah genre identitas diri juga ya. Yang mana? Yang di mana? London School. Monolog iya. Karena menyukai bunyi-bunyi sayatan gitar atau apa. Kan udah dihadirkan kecil-kecil ya. Iya. Artinya kan saya coba melawan bahwa yang dikenal ini selama ini kan monolog itu dalam drama itu tampilnya tunggal sendiri saja di panggung gini. Dan saya pemerannya. Saya hadirkan di panggung semua ketika itu kita hadirkan bersama semua, ada musiknya ada di panggung, kemudian ini ada pemeran sutradara di panggung gitu. Yang monolog kan tidak monolog. Mereka kan tidak bercakap-cakap. Tetap monolog. Terserah gue dong. Terserah gitu. Kalau mau menang atau nggak menang tuh Bodoh amat. terserah selera kan. Iya, selera lah ya. Yang penting kita sudah memberikan penawaran gitu. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak ketika itu, tapi besok lusa seterusnya akan ada orang yang ikuti, bisa jadi kan? Sayang lagi tuh kita nggak disiplin dokumentasi ya. Iya. Kalau disiplin dokumentasi itu menjadi sebuah perjalanan hidup juga. Waduh. Jadi memang kita bicara ada buktinya. Mungkin ada sama kawan. Iya pasti ada kan. Sama panitia kan kita nggak bisa. Panitia, Cuma dari ya. kitanya sendiri kan. Kita belum, ya makanya kita Belum masih terpikir ke arah itu. karena kita masih Masih lugu. masih proses belajar Udahlah. manajemen sebuah grup gitu ya kan. Karena lebih mementingkan performa di atas panggung. Di balik layarnya itu manajemen itu hanya berpikir produksi aja gitu. tidak berpikir peritilan itu. Iya. Kalau hanya foto-foto ya itu tadi yang aku bilang tadi. Kalau zaman dulu dokumentasinya hanya foto. Nah sekarang ini mungkin video dan ada sesuatu hal yang bisa kita sampaikan yang menjadi motivasi. Tadi makanya kan tadi belum dijawab tuh dropnya tuh kapan. Drop yang mana nih? Karena saya bilang jadi gini, sebetulnya dari pertama saya naik panggung itu tahun 1979 ya, masih kelas 5 SD. Oh dropnya tadi ya yang bilang dari 8 tahun itu drop. Agak dong. Woi sehat. Ini iseng-iseng aja sama bapak kamu. Jadi dan dari tahun 1979 itu sampai 2000 berapa ya? 2012 dikurang tahun 2004. Ya kan itu. Itu 1 tahun 1 kali minimal saya pasti panggung. Baik berkelompok ataupun tunggal. Ataupun pentas puisi. Pokoknya pentas lah gitu kan. Sekarang enggak lagi. Nah, kemudian 2004 itu saya udah mulai stuck itu. Dan saya mulai berfokus ke bangun usaha tuh. Sampai ketemunya kita 2011. Kita ketemu itu 2010 akhir ya kan, 10 akhir itu loh.
Nah di situ tuh mulai apa? Tapi mulai kan saya tadi di fase itu stuck itu. Berarti kita proses senandung semenanjung itu setahun ya? Setahun. Setahun. Dan memang apa namanya, sebetulnya memang Idealnya begitu sih. iya, idealnya sekarang kan siap saji aja ya. Instan orang itu. Itu tuh yang harus diluruskan ya, jangan instan. Kadang-kadang kayak aku sendiri kan mengenal pantomim akhirnya belum lama baru sekian tahun baru keluar, butuh proses juga, itu pun masih sedikit lah. Kalau sekarang kan dengan gampang sekali, bahkan kadang-kadang kita sebagai seorang bisa dibilang praktisi senian yang memang mempunyai sebuah latar belakang di dunia itu, baik di manajemen produksi ya, ataupun di atas panggungnya. Tapi terkadang kan order yang mempunyai kekuasaan itu udah yang penting. Kalau secara kreativitas kita tadi setahun itu idealisnya Iya. tapi terkadang iya para pelakunya itu memang terhimpit dalam ruang itu. Iya. Jadi gini, kalau saya mau anunya gini. Pertama sekarang kenapa jadi berbeda? Orang menganggap menjadi mudah karena sekarang banyak tutorial ya. Oh, itu tuh Oh, iya kan, untuk belajar belajar B cepat itu. Tetapi sebenarnya kalau masalah isi, masalah dalam itu kan nggak bisa instan, itu proses. Nah oke lah, taruh tadi pantomim contohnya. Jadi gini, saya rasa juga nggak instan. nggak instan. Nggak instan, prosesnya panjang. Kok capek. Iya kan, panjang. Bahkan sekarang sampai ngerasa aduh. Ya karena emang nggak ada orderan. Iya. Akhirnya mencoba melakukan sesuatu hal, apapun itulah ya. Iya. Apapun itu. Makanya apalagi sekarang kebanyakan mungkin kayak Dajo, kayak saya adalah memberikan sesuatu ke mungkin regenerasi. Tapi terkadang kan mereka sudah bisa dibilang mungkin lebih hebat kali ya. Lebih hebat dari kita gitu. Itu yang terkadang membuat mau jati diri lu sebenarnya di mana gitu. Jati diri ya regenerasi kita ini di mana sebenarnya, sedangkan di bidang satu yang dia tekuni mungkin bukan yang dia serap dari kita. Pasti kan ada sebenarnya karena lingkungannya orang panggung nih, coba deh, padahal dia nggak di situ. Nah, iya, itu dia. Jadi saya mau ngomongin sebenarnya. Jadi ada orang-orang yang kadang-kadang masuk ke lingkaran kesenian itu karena melihat bahwa kesenian ini asik ya, kesenian ini bisa bebas ya, kitanya bisa nyentrik, bisa macam. Hanya itu dorongannya. Bisa nyentrik. Ya itu kan gitu kan, orang seniman itu mau gondrong kayak mau gimana, penyentrik aja gitu, enak aja dilihat. Gondrong gitu. kayak ubanan Kayak enak aja dilihat gitu kan. Nah, padahal tapi jadi masuknya dia ke lingkaran itu karena apa yang dilihatnya gitu loh. Nah, sekarang dia tidak mau dalamnya. Sebetulnya kalau saya sih untuk kepada tadi pertanyaan kepada kepada generasi gitu. Sama sebenarnya yang pernah kita omongkan di dalam kelompok kita, di grup kita, bahwasanya sadar aja bahwa ya seperti GG misalnya di pantomim sehari-hari berjalan, sehari-hari naik sepeda, sehari-hari ngerokok, sadari aja itu bahwa itu bagian dari proses gitu loh. Jadi kalau sudah di situ maka terpatahkan yang tadi itu instan itu. Kenapa? Karena prosesnya sudah menahun. Tapi dengan sadaran ya gitu. Dengan sadaran. Ya mungkin nggak diperkuat dengan dia belajar juga. Oh iya. Dia belajar ya, ada kedisiplinan dia dalam menggali itu. Gitu. Iya. Terkadang kan memang aku sangat menyayangkan juga dalam arti kata teman-teman kita banyak yang mungkin lebih expert di dunianya. Hanya saja kenapa nggak digeluti itu gitu. Sedangkan yang sudah expert aja tergerus oleh zaman. Tergerus karena ya nggak bisa, ya itu patut kita akui ya. Iya.
kayak Dajjal. Track record udah ada, tapi tergerus oleh zaman. Ya, Mungkin karena mengalah pada kenyataan. mengalah Bisa jadi gitu kan. Bisa jadi. Ya pasarnya begitu lah. Gitu. Lah, iya kan? Dan kedua mungkin kalah juga dengan orang yang ada background di Indonesia kan seperti itu kan. Ya. Kalau secara survive kita sangat Oh, survive, bahkan survivor. dihajar kanan kiri dengan sebuah pergelutan yang memang konotasinya ke uang. Bahkan pernah ada sebuah statement, emang aku agak sedikit keras kali ya Dajo ya. Apa tuh? Aku pernah ada sebuah statement di IG. Iya, membicarakan ruang dan uang. Berebut itulah kasar. Ya, ya. Padahal aku tidak menyebut A, B, C atau enggak brand. Tapi tidak pada itu, padahal aku juga mengkoreksi diri aku. Itu buat gue juga, dalam hati aku itu buat gue juga. Apakah gue seperti itu? Karena memang dimanapun itu tidak bisa dipungkiri kan. Ruang dan uang itu sangat berpengaruh. Pengaruh, ya, ya, jelas. Ya, tapi di lain sisi memang ya intinya berbuat sesuatu apapun itu, mengetik sesuatu itu kan didasari dengan kegelisahan, ada berontak. Hanya saja kan tidak menyebut label. Itu kan bisa buat siapa aja kan, bisa buat yang tersinggung berarti merasa, yang nggak tersinggung berarti untuk diri saya. Ya, jadi gini, apa namanya, sebetulnya tadi itu yang dia bilang bahwa apa tadi, yang barusan, Kopi bukan rokok, ruang dan uang. ruang dan uang, gitu kan, uang itu kan sudah kita pecahkan sebenarnya sebelumnya, bahwa memang betul bahwa itu adalah tidak bisa hanya salah satu yang ada. Ya, iya. Harus dua-duanya ada. Itu kan ada sebuah kitab yang diterbitkan oleh Ada ruang, kalau nggak ada uangnya ruangnya gimana apa namanya, mengakomodir. gitu. Nah kemudian sebaliknya, ketika ada uang tidak punya ruang gimana? Ya kan bisa. Nah tetapi yang kita pecahkan ketika itu adalah berbuat saja dahulu. Mari kita berbuat. Jangan karena uangnya gitu. Kenapa? Kalau kita berbuat karena uangnya, maka barometernya adalah uang. Tapi kalau kita berbuat saja, uang pasti akan ikut. Tapi uang ngikutin kita nggak sekarang? Ya, sekarang tidak. Gitu. Tentu saja perlu dipelajari di mana letak salahnya. Pasti ada salah. Pasti ada salah. Kita pasti nggak ada salahnya. Salahnya mana? Berarti kan kita apa namanya? Circle kita. Ya, salah satu ornamen di circle kita yang berurusan dengan itu yang tidak valid. Tidak valid dan mungkin belum ada sebuah formula. Formula bisa jadi gitu. Jadi manage-nya seperti apa untuk menghasilkan uang ini. Nah, kita belum punya. Nah, ini menarik. Yang kita bedah gitu loh. Ini menarik. Dari ngalor ngidul akhirnya menemukan sebuah komposisi ya, karena sampai sekarang kita nggak diikuti oleh uang kan. Nggak diikuti dengan uang ya. Itu kenapa ya, sebenarnya? Ya karena saya itu saya apa namanya, arti kata gini, dalam proses perjalanannya ya, kita berbuat kemudian menjadi, ya kan? Dan ketika proses menjadi ini maka akan mulai ada yang melirik nih pastinya, melihat ya bagus tidak yang jadi itu gitu. Nah setelah itu melihat terus, maka setelah kalau sudah ketemu dengan titik bagusnya maka akan muncul penawaran, iya dong gitu, orang akan beli kan gitu. Nah ini kita belum sampai ke situ. Kita ada pura-puranda maksudnya itu dari sisi manajemennya. Kembali lagi ya. Lagi situ berartinya gitu loh. Kembali lagi, tidak ada yang memanage, tidak Iya. ada yang lebih fokus ke itu. Iya. Bayangkan kalau seandainya senandung semenanjung komunitas kita yang itu solid sampai hari ini, aduh luar biasa yang kita lakukan, percaya deh. Tapi kan nggak gimana, kita nggak bisa juga. Tapi kita bisa maklumi kenapa? Karena kehadiran kita di dalam kelompok itu, di luar kelompok itu berawal dari kelompok A, kelompok B, kelompok C. Jadi dari berbagai gitu. Kira kolektif Kan. Nah, tidak datang dari personal. Ya, yang personal mungkin GG personal gitu. Nah, Mas Yudi personal datangnya gitu. Nah, itu utuh jadinya gitu loh. Tapi yang dari kelompok teater A masuk sini, teater B masuk sini. Nah, mereka kan sudah membawa mindset sendiri. Nah, ini yang berbenturan dengan kita gitu loh. Itu yang membuatnya menjadi berantakan. Kalau seandainya tadinya fresh semua, dalam back to zero semua, oke zero, grup jadi Pak. berarti tipsnya untuk
kita untuk teman-teman kalau memang ingin membuat lu back to zero berarti Harus apapun itu apapun itu. back to zero ya. Jangankan itu, walaupun kita sudah di komunitas yang sama, produksi A, oke, selesai produksi A ini untuk masuk ke B itu atau dihilangkan, kikis habis, zero dulu. Jangan nanti dibawa dulu saya di A berperan sebagai ini masa di sini. Wah, nggak bisa gitu. Gitu kan. Harus nol. Ada orang yang bilang bahwa kan, wah dia mainnya gini ya, masih kebayang waktu itu dia main Ano, perannya itu. Sekarang dia di sini, tapi kok saya masih lihat yang itu ya gitu. Artinya dia nggak bisa bongkar, dia nggak zero dulu sebelum mengawalinya. Nah itu dia. Itu dari sisi artnya ya, pertunjukannya. Dari sisi manajemen juga begitu. Gila. Semuanya ya. Semuanya. Satu kesatuan karena yang mau dibawa ini kan brandnya A, Iya. apa B, sampai Z lah. Iya. Satu brand itu. Iya. Nah, kalau dalam filosofinya, bahasanya karena back to zero berarti kosong. Kosong itu berarti bening. Berarti bersih. Bersih dulu nih gitu. Bersih. Di dalam maksudnya gitu. Itu yang agak sulit Memang nggak mudah. karena Butuh manusia waktu- itu kan penuh dengan iri dengki. butuh waktu bertahun-tahun Oh, untuk iya, mengasah yang saya aja belum bisa sampai seperti itu. Waduh, makanya kan susah memang. susah itu tadi. Melawan diri kita itu kan paling susah. Musuh yang paling besar itu diri sendiri ya. Kalau bisa membongkar dan melawan diri kita, Itu berhebat. itu baru keren. Kita benar-benar jangan hanya sebatas sebuah statement akhirnya besok berubah lagi dari attitude. Itu paling susah. Kalau sudah bisa mengalahkan diri sendiri, maka dia menjadi pendekar seperti yang pemahaman saya. Bahwa pendekar sejati nggak pernah ketemu musuhnya. Gitu. Kemana aja dia masuk, gitu. Nggak ada orang berani. Ya, kalau pemikiran secara kreatif harus ada. Harus ada. Tapi memang ya tadi iri dengki, bersih, jiwa raga itu yang sedikit sulit. Tapi ada hal berbeda sedikit. Nah, untuk setiap proses diperlukan kegelisahan. Jadi tadi bilang kan, ada kreativitas itu karena dengan himpitan dengan kegelisahan itulah maka lahir kreatif gitu. Karena ketika kita dalam sebuah ruangan dan pintu ada 7 terbuka, kita bebas aja keluar masuk. Tapi kita dalam sebuah ruangan dan kita tak tahu di mana pintu, maka kita berpikir untuk buat pintu. Buat jalur ya, Ya itu dia. buat track. Itu dia. Nggak ada track, harus buat nih. Harus buat nih. Gitu. Sebisa mungkin juga harus be careful juga kan. Nah, iya. Buat tracknya berjurang, ya kacau. Gitu. 2021 ada keinginan untuk berproses kreatif di panggung kah? Kepingin ya. Kepingin ya? Kepingin. Saya masih punya utang. Punya utang. Ya semoga utangnya bisa dilunasi Nah, dikit-dikit. iya, masih punya utang sama saya yang harus main itu dong. Hmm. Di Cabik itu. Dan Ya GG, kalau misalkan dan memang GG dan si Dindi gitu. Dan di Padang. Nah, itu kan ditanya orang terus. Nah, saya masih punya utang. Nggak bro ya. Entah kapan bisa ke sana saya nggak tahu. Tapi kepingin. ya karena gini lagi sih, mungkin di semakin bertambahnya tahun, semakin bertambahnya usia, ya semoga pemikiran kita bertambah bijaknya. Ya. Bijak dalam proses kreatif juga, ya kalau memang menemukan memang ruangnya secara tidak disengaja dan memang energinya itu sangat mendukung, ayo tanpa ada tendensi apapun. Ekspektasinya hanya deh untuk pribadi itu urusan pribadi, tapi untuk sebuah karya ayo sama-sama seperti apa nanti pasti ada jalan keluar. Yang memang sebuah proses kreatif itu membutuhkan ekstra biaya. Ya. Jadi gini, saya kembali soal itu. Ini subjektif ya, bukan objektif. Subjektif karena saya gitu kan. Kenapa saya tertantang untuk memainkan Cabik itu? Setelah kita bikin polanya, itu bukan karya saya, karya kita bersama. Mau bikin pola blues, semuanya itu pola kita bersama. Ada si Dili di dalamnya, di siapa? Seragi. Panda juga. Itu kan memberi inspirasi. Itu saya nggak bisa buang itu. Arti kata inspirasi. Nah, subjektifnya begini. Saya merasa pernah
mempunyai kemampuan vokalis gitu ya, nyanyi gitu ya kan. Dan saya pernah merasa disebut orang gitu kan, punya kemampuan coveran gitu kan. Makanya saya ingin coba menjajal itu lagi gitu kan. Masihkah, apakah betul itu gitu loh. Itu satu. Nah, yang besar lagi sebenarnya kemarin saya ngobrol sama Pak desainnya. Kalau ada nggak tahu nih. Tahun-tahun ini nih atau tahun-tahun 2021 ini atau 2022 ini dengan carut marut bangsa ini nih. Saya kepikirnya bikin mini opera Senandung Semenanjung, Pak. Itu sangat-sangat ular banyak banget, Pak. Seperti kondisi seperti ini apakah bisa? Tentu saja sekarang tidak bisa. Tidak bisa, tetapi kita targetnya kan setelah fase pandemi ini selesai. 2022 lah ya. Iya, 2022 makanya. Jadi pemikirannya dari sekarang nah, kalau yang tahun ini kemungkinan Cabik itu masih bisa karena hanya minimalis kan. Ya, sekarang ini kan masih streaming sampai kalau prediksi aku sampai akhir Enggak tahun. ini apa namanya, banyak sih kawan-kawan yang bikin itu kan bukan Ya, bagus nggak bisa. bagus tapi roomnya nggak Nggak dapat. dapat. Mungkin bisa dengan melakukan sebuah prosedur protokol kesehatan, swab atau apa segala macam dengan minim Bisa penonton dibatasi cuma 50 orang gitu kan. hanya untuk mendapatkan sebuah energi. Bisa. Apapun itu bisa, yang penting kita melakukan standar protokol kesehatan. Kalau menurut aku sih memang sekarang itu memang seperti itu zamannya, mau diapain lagi. Hanya sengaja sekarang membangun spirit itu supaya lebih struggle itu sih. Kalau survive kita harus survive. Untuk lebih struggle itu yang sedikit membutuhkan energi. Kadang-kadang ya begitulah, kita tidak bisa mengungkapkan dengan hal apa susah, karena ya manusia itu udah nggak sibuk dengan dan pusing dengan masalahnya pribadi untuk Sebetulnya, memikirkan Kalau saya sebenarnya sejak bekerja non artistik ini gitu kan, anggaplah seperti itu ya, saya sudah bisa membaginya. Tapi begitu pandemi kemarin saya hancur gitu. Pertama kan waktu itu kan masih bisa nih, siang kerja yang non artistik, malam Maaf, saya sekarang kerja masih? siang. Apaan? Kalau nggak dari mana ininya, Pak? alhamdulillah Sebenarnya masih. Padahal saya sudah masih ada pemikiran-pemikiran yang relaksasi. iya, itu. Walaupun memang ada relaksasi. Padahal sebenarnya Januari kemarin itu saya sudah bilang udah menyiapkan untuk stop karena saya. Tapi begitu dengar pandemi ini lagi, ya saya jangan lagi. Oke. Nah, apa ya? Karena kan perjalanan kita banyak sekali sampai tadi kita coba bicara, uang belum ngikutin kita terus nih. Apakah itu udah takdir atau memang belum? Belum, bukan takdir sih enggak begitu. Saya optimis, feeling saya optimis. Uang pasti akan datang. Caranya gimana? Hah? Selain tadi yang circle itu memang mempunyai sebuah peduli, sebuah rasa dan ngebangun untuk maju lah, apalagi bicara industri, bolehlah melirik. Harus dibedakan ya. Jadi di dalam sebuah karena kita bergerak di dunia praktis ya, di dunia pertunjukan ya, harus dipisahkan ini yang apa namanya, yang esensinya manajemen dan esensinya ini harus dipisah. Memangnya ya ini harus fokus. Kali ini kita sudah ya, kita bukan arti kata kita sudah pernah mengalami, kita sudah pernah membuat, kita sudah pernah memetik hasil dari proses artistiknya, udahlah ya. Yang ini yang harus kita bina nih. Kalau Dirasakan. kalaupun misalnya kita belum jadi gini, sekarang Januari Februari atau 2021 lah sekarang misalnya. Walaupun targetnya adalah 2022, tapi sebelum kita masuk ke ranah artistik, karena kita pelakunya langsung, kita harus membina orang-orang yang membuat manajemennya ini jadi baik. Begitu ya? Ya itu dulu. Gitu.